Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Ari Kusumayanti, nomor absen 35, dan teman saya Nimade Sartika Dwiana Putri, nomor absen 27, dari kelas 11 MIPA 7. Di sini kami akan memaparkan proposal tentang budidaya ikan hias. Ikan hias merupakan salah satu komoditas perikanan yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan juga merupakan satu di antara komoditas ekspor di Indonesia. Hal ini memberikan peluang para pembudidaya untuk meningkatkan produksi ikan hias di Indonesia. Ikan hias cukup dikenal oleh masyarakat sebagai hiasan akuarium. Perkembangan ikan hias di Indonesia mengalami kemajuan yang terus meningkat, terutama ikan hias air tawar. Salah satu ikan hias yang perlu dikembangkan produksinya adalah ikan hias moli. Ikan moli merupakan salah satu jenis ikan hias yang ada di Indonesia. Ikan moli merupakan ikan hias yang memiliki varian warna yang beragam di tubuhnya. Ikan moli berkembang biak dengan cara melahirkan. Selain itu, ikan ini menjadi favorit bagi para penghobi ikan hias air tawar karena bentuk tubuhnya yang buncit, bagian siripnya juga tampak melebar, berbeda dengan jenis ikan berukuran kecil lainnya. Di bagian seluruh tubuh ikan ini juga terdapat banyak bintik hitam yang membuat tampak semakin indah yang memancarkan daya tarik tersendiri yang menjadikan ikan ini sangat cocok untuk sebuah hobi memelihara ikan di akuarium. Bahkan, sudah banyak orang yang membudidayakan ikan black molly, baik itu karena faktor hobi maupun ekonomi. Pemeliharanya di akuarium memang tidak terlalu menyulitkan. Akan tetapi, para pecinta black molly seringkali merasa kesulitan dalam hal pemeliharaan benih ikan black molly. Sehingga, baik dalam pemeliharaan maupun pembenihan ikan ini selalu dihadapkan pada kematian. Analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan. 1. Harga jual ikan stabil. Kedua, ikan moli berproduksi dengan cepat. Ketiga, bisa hidup tanpa predator. Kedua, ada kelemahan. 1. Ikan moli tidak hidup terlalu panjang. Yang kedua, tidak bisa hidup di akuarium kecil, harus di akuarium yang cukup besar. Ketiga, ikan moli mudah stres. Yang ketiga ada peluang. 1. Banyak konsumen yang menyukai ikan. Yang kedua, prospek yang bagus. Yang keempat ada ancaman. 1. Banyak pesaing. Yang kedua, kemungkinan ikan banyak yang mati pada musim kemarau karena kesulitan mencari air. Ikan moli merupakan ikan hias air tawar yang memiliki warna-warna menarik dan termasuk ke dalam hewan omnivora. Nama latin ikan moli adalah Poecilia spenops. Ikan air tawar ini mempunyai tampilan menggemaskan dengan perut buncitnya yang khas. Ciri-ciri ikan moli. Yang pertama, ukuran tubuh yang relatif besar yaitu mencapai 12-14 cm. Yang kedua, mempunyai perut yang besar atau buncit. Yang ketiga, bentuk tubuhnya menyerupai ikan gupi karena memang keduanya masih dalam satu keluarga yaitu Poecidae. Yang keempat, warna sisiknya mulai dari kepala hingga sirip ekor berwarna hitam. Yang kelima, bentuk sirip ekornya menyerupai bulan sabit. Sirip punggung menjuntai ke belakang sehingga sampai pada pangkal ekor. Yang keenam, bisa hidup di beberapa tempat yaitu di air laut, air tawar, dan payau, sehingga cukup mudah mereka untuk beradaptasi serta mempunyai daya tahan yang kuat. Dan yang terakhir, lebih suka hidup berkelompok setidaknya 6-7 ekor setiap kotak akuarium. Pembenihan ikan moli.
Pemijahan dilakukan secara massal di dalam akuarium yang sekaligus sebagai tempat pemeliharaan induk. Perbandingan induk betina dan jantan adalah 3:1. Untuk hasil yang lebih bagus, disarankan kondisi airnya agak keras. Untuk itu, penambahan garam dapur sekitar 1 sendok makan per 3 liter air akan membantu memperbanyak produksi anakan moli. Selain itu, kecukupan sinar matahari merupakan syarat agar berhasil membudidayakan moli. Moli akan menjadi induk setelah berumur 5 bulan. Ukuran jualnya sekitar 2,5-3 cm yang dapat dicapai dalam waktu 3-4 bulan. Pembenihan ikan moli. Berikut adalah teknik pemijahan ikan moli. Yang pertama, persiapan wadah pemijahan berupa bak plastik atau akuarium. Yang kedua, penambahan garam dapur sekitar 1 sendok makan per 8 liter air. Yang ketiga, tempatkan wadah pemijahan di tempat yang jauh dari keramaian. Yang keempat, penambahan tanaman air untuk perangsang induk dimasukkan ke dalam tempat pemijahan dengan perbandingan induk jantan dan induk betina yaitu 1:3. Yang kelima, proses pemijahan ditandai dengan kejar-kejaran yang dilakukan induk jantan terhadap induk betina sambil menyerempetkan badannya. Ini berlangsung selama 4-7 hari. Yang keenam, setelah seminggu, benih tampak berkumpul di antara tanaman air atau berenang di pinggiran bak. Yang ketujuh, setelah itu dapat dipisahkan dari induknya dan dipindahkan ke kolam pedederan. pH ikan moli. Kondisi air yang ideal untuk menjaga semua jenis spesies ikan moli sekitar pH 7,5-8, 15-30 derajat DH, dan 25-27 derajat Celcius. Mereka menerima berbagai variasi kondisi dan suhu air jauh lebih rendah, tetapi mereka tampaknya melakukan yang terbaik dalam kondisi tersebut. Pada akuarium, airnya harus berkapasitas 90% dan mengganti sekitar 20% air setiap minggu dan mencoba untuk menjaga kualitas air sebaik mungkin. Sejarah ikan moli. Ikan moli mempunyai nama latin, yaitu Poelysia latifina Sailfin, yang ditemukan oleh naturalis bernama Carles Alexander Lesueur tahun 1821. Ia mengelompokkan moli ke dalam jenis ikan air tawar yang awalnya hidup di New Orleans, Louisiana. Mulai tahun tersebut, ikan moli mulai dibudidaya dan dikembangkan menjadi beragam warna, bahkan ukuran. Setelah itu, beberapa eksperimen sistem pembudidayaan ikan tersebut dikembangkan seperti perkawinan silang dengan jenis ikan yang sama. Hal itu bertujuan agar memperoleh kombinasi warna tubuh yang baru dan unik. Seiring perkembangan waktu, ikan moli bukan hanya dibudidayakan saja, namun juga diperdagangkan ke berbagai daerah dan negara. Penyakit dan pengobatan. White spot atau penyakit bintik putih. Penyebab penyakit ikan yang satu ini adalah karena parasit bernama Ichthyopteris multifilus. Penyakit ini akan menyerang sel kulit ikan dan akan menimbulkan bercak bintik putih pada bagian sirip punggung dan ekor ikan. Cara mengobatinya yang pertama secara alami, dengan menggunakan mahkota dewa, iris 50 bagian, kemudian rebus dengan 3 gelas air atau 600 cc, sampai tersisa 1 gelas saja. Masukkan ramuan ke dalam akuarium, lakukan cara ini setiap air diganti. Lalu yang kedua secara kimiawi, rendam ikan dalam larutan NaCl 25% selama 10 hingga 15 menit.
Masukkan ikan ke dalam larutan formalin 25 mg per liternya, dengan ditambah malachite green 0,2 mg selama 24 jam. Gyrodactylus sp. Protozoa ini menyerang ikan moli pada bagian kulitnya. Penyerangannya adalah dengan cara menggerogoti kulit ikan sehingga akan terluka dan mengeluarkan darah. Adapun cara mengobatinya yang A. Secara alami, rendamlah ikan dalam larutan formalin 2,5 ml selama 10 menit dan NH4Cl sebanyak 25 gram pada 1 liter air selama kurang lebih 15 menit. Yang B. Secara kimiawi, berikan ramuan daun sirih. Rebuslah 20 lembar daun sirih dengan 3 gelas air. Rebus hingga air tersisa 1 gelas saja. Dinginkan, lalu masukkan ke dalam akuarium. Berikan ramuan alami ini kembali ketika mengganti air. Saprolegnia merupakan jamur yang hidup dalam tubuh ikan. Jamur ini biasanya tumbuh karena adanya luka yang terdapat pada kulit ikan. Apabila tidak segera ditangani, maka tumbuhlah jamur-jamur ini. Cara mengobatinya, yang pertama ada secara alami. Rebuslah daun sirih sebanyak 20 lembar dengan 3 gelas air. Rebuslah hingga air tersisa hanya 1 gelas saja. Lalu, dinginkan dan masukkan ke dalam akuarium. Berikan ramuan daun sirih ini kembali saat melakukan pergantian air. Yang kedua, ada secara kimiawi. Rendamlah ikan dalam larutan malachite green dengan perbandingan 1:200.000 ml selama 1,5 jam. Lerniae sp. Penyakit ikan moli yang satu ini penyebabnya adalah cacing bernama Lerniae sp. Penyakit ini akan menyerang pada bagian kulit daging ikan. Lerniae sp akan menggerogoti tubuh ikan hingga mengalami pendarahan yang mengakibatkan luka pada tubuhnya. Cara mengobatinya secara alami dengan menggunakan irisan mahkota dewa, iris sebanyak 50 bagian tipis, kemudian rebus dengan 3 gelas air di 600 cc. Tunggu hingga air tersisa 1 gelas, diamkan hingga dingin, kemudian masukkan ke dalam akuarium. Lakukan setiap air diganti. Secara kimiawi, rendam ikan moli pada larutan NaCl 20%, lakukan selama 15 menit. Bisa juga menggunakan larutan KMNO4 20 ppm selama 120 menit. Argulus sp. Penyakit ikan moli yang terakhir ini disebabkan oleh kutu air Argulus sp. Kutu ini akan masuk ke dalam tubuh ikan dan menghisap darahnya. Cara mengobatinya, rendam ikan ke dalam rendaman garam dapur dengan takaran 10-15 kg per meter kubik atau 10-50 gram per liternya, atau gunakan cangkang mahkota dewa. Iris sebanyak 50 bagian, lalu rebuslah dengan 3 gelas air dan sisakan air hingga menjadi 1 gelas saja. Masukkan ramuan ini ke dalam akuarium atau bak tempat untuk memelihara ikan moli. Pakan ikan moli. Pakan alami yang baik untuk ikan moli adalah pakan yang mengandung protein tinggi. Ini dikarenakan umumnya pakan alami diberikan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi proteinnya seperti cacing sutra, cacing darah, dan kutu air.
Kesimpulannya, perawatan ikan moli tidak terlalu sulit dan tidak memakan banyak biaya. Bentuk ikan yang lucu dan unik sangat menarik minat masyarakat untuk memelihara ikan moli. Budidaya ikan moli adalah salah satu usaha yang menggiurkan. Jika sudah berjalan dengan baik, usaha ini menghasilkan omset yang besar. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.